بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita di hari Ahad ini kembali bersilaturahim dalam program Khazanah Islam Pro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tentunya pada kesempatan kali ini beliau tidak sendiri, beliau ditemani oleh Habib kita yang juga akan menyampaikan tausiahnya kepada kita yaitu Habib Jindan yang insya Allah sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita wajib untuk melihat apa yang saat ini terjadi, lihat dari sudut pandang baik. Tapi kadangkala sebagai seorang muslim juga pada saat iman kita sedang lemah, kita kadangkala merasa bahwa ini apa ya bentuknya ini, musibah buat kita. Apalagi pada saat sekarang sedang merebaknya virus corona menyebabkan atau berdampak kepada perekonomian tidak hanya kepada satu orang saja, bahkan hampir seluruh dunia merasakan itu. Ada yang mengatakan apakah ini sebagai musibah atau ini bala ya, atau ini azab. Nah, untuk bahasan ini lebih jelasnya di kesempatan pertama kami mengundang guru kita yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar untuk menjelaskan pada kita. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala lillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat insya Allah berkah di rumah Allah di masjid ini kita kembali berjumpa meskipun di sini tidak ada jamaah kita secara langsung, tapi sungguh saya sangat yakin insya Allah para pemirsa pun juga akan ikut bersama dengan kita semua di studio ini. Topik kita hari ini adalah daf'ul bala, tolak bala. Di dalam Al-Quran memang ada 3 istilah yang dipopulerkan. Pertama ada yang disebut dengan adab, yang kedua musibah, dan yang ketiga adalah bala. Itu insya Allah tidak akan pernah muncul lagi setelah doanya Rasulullah SAW dikabulkan. Dalam satu hadis riwayat Turmuzi bahkan mendapatkan syahid, dan dalam ilmu hadis itu kan menjadi kuat. Ada pendukungnya,
disebutkan bahwa ada 3 permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. 2 diterima, 1 ditolak. 2 yang pertama diterima ialah, ya Allah, jangan pernah Engkau menimpakan azab terhadap umatku seperti umat yang pernah Engkau timpakan azab sebelum aku. Misalnya azab yang menimpa Nabi Nuh berupa tsunami, azab yang menimpa umatnya Nabi Saleh, yaitu Raja Samud dengan turunnya wabah atau virus unta pada waktu itu. Kemudian virus yang pernah ditimpakan kepada umatnya Talut. Dan yang paling dekat dengan Rasulullah ialah virus burung yang ditimpakan kepada Abraha yang akan merusak Ka'bah. Insya Allah azab akan pernah lagi diturunkan. Azab ialah sebuah bala, sebuah malapetaka yang ditimpakan kepada hanya untuk orang kafir, tapi tidak untuk orang beriman. Buktinya Nabi Nuh selamat, ya, Nabi Saleh selamat, kemudian juga pamannya, kakeknya Nabi juga selamat di dalam peristiwa penghancuran pasukan gajah itu. Sedangkan musibah ialah bentuk malapetaka yang ditimpakan kepada seseorang atau satu kelompok, tapi bukan hanya kepada orang yang kafir, tapi juga semua. Terutama siapa yang lengah dan siapa yang tidak punya daya tahan. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan bala. Bala dalam Quran itu juga ada, tapi itu lebih merupakan mekanikal sifatnya. Artinya mungkin sembrono, ya mungkin dia aut-autan, dia tidak menginginkan peraturan-peraturan yang ada, misalnya kecelakaan lalu lintas, ya ngebut, itu lebih merupakan sebab akibat. Nah, virus corona yang menimpa kita atau dunia selama ini, akhir-akhir ini, itu adalah masuk kategori musibah. Karena buktinya, ya virus corona kan hanya menyerang orang kafir, tapi orang beriman, termasuk juga umat Islam. Ada di antaranya yang kena, saudara kita yang ada di Iran misalnya, itu banyak sekali yang korban. Nah, kita juga ada beberapa orang di Indonesia yang ya masih kita bersyukur, ya masih bisa pemerintah kita berupaya untuk meminimasi, ya. Nah, poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, daya tahan apa yang harus kita persiapkan untuk mencegah dan untuk memproteksi COVID-19 ini atau virus ini. Rasulullah juga mempersiapkan diri untuk mencegah berbagai macam jenis penyakit dengan tiga daya tahan. Pertama, daya tahan tubuh, daya tahan mental, dan yang ketiga daya tahan batin ini. Tiga-tiganya ini sangat penting, bukan hanya kita mengenal daya tahan tubuh seperti yang selama ini kita diperkenalkan di TV-TV, ya kan. Kali ini kita akan memperkenalkan bahwa di samping daya tahan tubuh penting, tapi juga ada daya tahan mental, ya, daya tahan spiritual batin. Ya, daya tahan tubuh, kita sudah tahu bagaimana Rasulullah manusia paling sehat pada masanya, sampai pernah dalam satu riwayat mengalahkan pegulat internasional yang namanya Rukana bin Abi Yazid, ya. Dikampaskan pada ketiga dan tidak akan pernah bangkit lagi. Tenaga apa yang digunakan anak muda itu seperti tulang belulang saya remuk, KO ronde ketiga. Dan sejak itu tidak pernah ada yang berani menantang Rasulullah sampai wafat. Ditanya Rasulullah, apa rahasianya kok sehat? Pertama, saya pada saat lapar berhenti sebelum kenyang. Perut saya bagi tiga, sepertiga diantaranya makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Dan saya juga ya memperkenalkan semacam olahraga, kan, memerintahkan juga. Muru auladakum, perintahkanlah, ajarilah anak-anak kalian itu berolahraga. Apa olahraganya Nabi? Yang diperintahkan naik kuda, memanah, ya, kemudian juga berenang. Dalam riwayat lain memanjat dan gulat sebagai olahraga profesional itu, kan. Di samping itu juga Nabi mengisyaratkan kalau pergi ke salat, ya terutama salat subuh, pergi jalur yang berbeda dengan engkau gunakan pergi pulang ke rumahnya. Artinya jalan-jalan subuh, udara yang segar seperti itu. Maka itu Rasulullah melarang kita untuk tidur sesudah salat subuh. Bahkan disuruh bergerak. Nah, konsep daya tahan tubuh ini luar biasa. Di samping itu juga jangan makan dan minum yang haram, karena itu juga bisa merusak badan. Nah, daya tahan tubuh inilah, nanti sebentar kita akan lanjutkan bagaimana konsep daya tahan mental
dan spiritual yang juga perlu kita kenal, kita perlu amalkan. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana daya tahan mental dan spiritual yang harus kita amalkan. Nah Prof, nanti mohon dijawab juga Prof, bagaimana dengan anggapan bahwa sebenarnya penyebaran virus corona ini adalah bentuk apa ya, kata ini Allah gitu. Ini virus corona ini adalah pasukan Allah. Nah bagaimana kita harus menyikapi itu Prof? Nanti kita bahasnya ya Prof ya. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Turun ke bawah, selamat. Jadi tegasnya spiritual saving itu bisa menjadi penolak bala. Kalau ada bala seperti ini, mari kita mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, bertawassullah dengan amal itu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan terhadap segala macam urusan dan problem kita. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah pas pilihan Anda bersama kami di Safari Khazanah Islam Metro TV yang hadir setiap Ahad tentunya bersama dengan guru-guru kita, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, dan pada kesempatan kali ini hadir bersama kita juga yaitu Habib Jindan yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Dan tadi di segmen pertama Profesor tadi menyampaikan kepada kita bahwa di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah berdoa, ada 3 permintaan beliau dan 2 yang dikabulkan. Tapi baru 1 yang dijelaskan tadi Prof, bisa dilanjutkan Prof. Iya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi ya, bahwa permintaan Rasulullah jangan ditimpakan arti umat sebelumnya. Yang kedua, jangan umat kami kalah oleh kekuatan umat-umat lain. Dan ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertegas juga ketika surat terakhir turun itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan melihat orang itu nanti pada satu saat berduyun-duyung masuk ke dalam agama Islam, dan itu alhamdulillah bisa kita buktikan ya kan. Dan permintaan yang Rasul yang ketiga dan tolak, ya Allah mohon kiranya umatku jangan sampai bertikai satu sama lain. Ini yang enggak dikabulkan, dan makanya kita bisa lihat sulit untuk mempertemukan umat Islam ini, tapi tentu semuanya ada hikmahnya ya kan. Dinamika yang terjadi di antara sesama umat Islam itu, di samping negatifnya tentu mudah-mudahan juga ada efek positifnya yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran, lesson learning buat kita. Nah saya kembali tadi, jadi daya tahan mental itu apa? Rasulullah SAW juga mencegah betul-betul. Ada hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, ya, manakala terjadi suatu musibah di suatu wabah di suatu tempat, jangan mengunjungi tempat itu. Tapi kalau sudah terlanjur Anda berada di tempat itu, jangan keluar dari tempat itu. Subhanallah, ini kan model karantina yang pernah diperkenalkan 1400 tahun yang lampau. Akhir-akhir ini baru kita lebih populerkan begitu kan. Bahkan ada hadis Nabi, firru minal juzami firara minal asad. Larilah kalian kalau kamu melihat orang yang berpenyakit juzam. Juzam itu semacam penyakit kulit yang menular, seperti engkau melihat orang yang seperti engkau melihat singa al-asad. Jadi kita tidak boleh menghampiri secara fisik orang-orang yang mempunyai potensi penularan penyakit atau wabah virusnya itu. Nah di samping itu juga tentu ajaran kebersihan, salat, wudhu, mandi junub dan sebagainya. Kata Rasulullah, apakah kalau seandainya kalian melihat ada sungai di depannya yang bening jernih, mandi 5 kali sehari semalam masih bisa kotor? Enggak, tentu enggak. Jadi Nabi itu tipikalnya sangat-sangat bersih, pakaiannya selalu rapi, bersih dan seterusnya. Nah, kalau kita mengikuti Rasulullah, kita akan menjadi manusia sosok figur yang sehat seperti Rasulullah. Bagaimana daya tahan mentalnya? Hakul yakin kita juga perlu, kalau daya tahan tubuh sudah kuat, kita menghindari segala macam potensi-potensi masalah. Keyakinan ini juga perlu ada. Jangan menciptakan suatu kondisi mental yang penakut, pengecut, dan tukang takut. Biasanya orang yang tukang takut itu justru langganan musibah. Ya, terlalu over cara memproteksinya. Overprotection itu juga bisa melahirkan suatu masalah tersendiri. Kalau kita berupaya sedemikian rupa, serahkan kepada Allah. Insya Allah, kan ada hadisnya. Ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada keyakinan hambaku. Kalau aku yakin, insya Allah aku akan selamat dari virus ini. Serahkan diri kita kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Allah meyakinkan kita seperti itu. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Ya, innallaha kana fi auni abdi, aku berada pada keyakinan hamba aku. Ya, tapi jangan nekat, harus betul-betul
memperhatikan konsep-konsep yang telah disampaikan oleh pemerintah kita selama ini bagus sekali ya, memproteksi warganya. Dan yang paling penting juga adalah daya tahan spiritual, mental, batin kita ini. Kita banyak berdoa, ya, doa kunut nazilah lah kalau perlu. Jadi jangan hanya memproteksi badan, daya tahan tubuh, tapi tidak pernah berdoa. Mumpung bulan suci Ramadan sebentar lagi, ya saya ingin mengingatkan kita, memang bulan Rajab itu biasanya banyak masalah, banyak musibah dalam sejarah Islam itu kan. Maka itu sering disebut dengan Amul Hazan atau Syahrul Hazan. Karena pada bulan Rajab itulah Rasulullah banyak menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Tapi maka itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan yang sama, pamannya Rasulullah wafat dan juga istrinya juga wafat. Yang paling dicintai, yang paling memproteksi dirinya, yaitu Khadijah. Makanya itu bulan Sya'ban sudah mulai bulan optimisme. Rasulullah pada saat itu mulai bersemangat setelah turun dari Mi'raj. Kemudian masuk bulan suci Ramadan yang sering kita identikan dengan bulan kemenangan. Kita sangat bermohon pada bulan suci Ramadan insya Allah kita tenang beribadah seperti bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Jadi para pemirsa, poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang penting ini, kita memperkuat daya tahan batin kita dengan cara melakukan spiritual saving. Tabungan amal kita itu adalah tolak bala, seperti hadis Nabi yang pernah saya sampaikan juga dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu di TV tercinta kita ini. Ada 3 pemuda yang terkubur di gua itu karena lor. Pemuda yang pertama, yang paling dewasa di situ, siapa di antara kita punya spiritual saving? Enggak ada. Akhirnya dia berdiri, ya Allah kami pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kami, menghadirkan susu tengah malam. Akhirnya saya menikmati, menyaksikan ibunda saya minum air susu yang saya usahakan tengah malam itu dengan baik. Apa yang terjadi? Ya Allah seandainya itu ada efeknya bagiku, mohon pintu gua ini dibukakan, didorong pintu gua itu bergerak, Masya Allah. Berdoa lagi sudah enggak mau tergusur lagi. Maju pemuda yang kedua, ya Allah kami pernah juga hampir melakukan perzinahan. Ya, mau sama mau di tempat yang aman, tidak ada masalah. Saya bayar karena orang tuanya itu sakit keras perlu penebusan obat, saya tebus. Tapi begitu aku duduk di antara 2 kakinya, apakah engkau akan merusak cincin yang bukan milikmu, kata itu. Aku lari terbirit-birit, alhamdulillah aku terbebas daripada perzinahan. Ya Allah kalau ada efeknya bagiku mohon bukakan pintu gua ini. Didorongnya pintu gua itu terbuka sedikit, cahaya masuk tapi belum bisa masuk kepala. Belum bisa keluar. Pemuda yang ketiga, ya Allah hambamu yang fakir ini juga pernah melakukan sesuatu. Hanya itu yang saya ingat. Mantan karyawati saya itu tidak mengambil gajinya 1 bulan. Tapi saya tidak ngambil. Saya belikan sepambing. Ternyata beranak pinak, saya belikan juga unta beranak pinak. Tiba-tiba datang minta gajinya 1 bulan. Ambil semua binatang yang engkau lihat itu adalah milikmu. Tidak, saya hanya mau mengambil 1 bulan gaji. Iya, dia ceritakanlah bahwa itu saya budidayakan. Lalu apa yang terjadi? Dia ambilnya seluruh unta dan kambing itu tanpa disisahkan 1 ekor pun. Sementara mantan bosnya itu pilot. Kalau ada efeknya bagi kami perbuatan itu ya Allah, sekarang kami dari gua yang tertutup ini, didorong pintu gua itu menggelinding batu raksasa itu turun ke bawah, selamat. Jadi tegasnya spiritual saving itu bisa penolak bala. Kalau ada bala seperti ini, mari kita mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, bertawassullah dengan amal itu, maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan terhadap segala macam urusan dan problem kita. Terima kasih banyak Profesor. Bertawassul dengan segala amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Boleh ya Prof ya, kayak begitu ya Prof ya? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semua khususnya yang saat ini sedang dilanda kesulitan ya. Nah sekarang orang sedang ramai bicara tentang virus corona dan ini memang tidak hanya dibicarakan, ini memang kita mengalami ini jadi satu ketakutan bagi diri kita semua. Nah, ada jurusnya untuk menangkal virus corona. Apa jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Khazanah Islam Metro TV. Rabbul Arsyil Azim sebanyak 7 kali di pagi hari dan di sore hari atau malam hari. Maka kata Nabi Muhammad yang membaca zikir ini, kafahullah ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan
akan cukupi segala hal yang membebani fikiran dia dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Iya, tentunya kalau bicara mengenai virus corona di media massa, baik melalui media sosial, televisi, sudah ramai dibicarakan. Bahkan cara-cara pencegahannya, apa yang harus dilakukan seperti melakukan social distance, membersihkan diri dan lain sebagainya. Ternyata ada satu lagi secara spiritual, jurus ampuh untuk menangkal virus corona. Nah, untuk kesempatan ini kami berikan kepada Habib Jindan. Silakan Habib, fadhal Habib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pemirsa Metro TV, kaum muslimin dan seluruh rakyat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtalah idza ahabballahu 'abdan ibtalah, apabila Allah cinta kepada seorang hamba maka Allah akan ujian kepada hamba tersebut. Dalam riwayat yusib minhu, memberikan musibah kepada orang tersebut untuk menguji kualitas keimanan dan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam segala ujian tersebut sebagaimana dikatakan kam ni'am yal masaib wa akhut tadbiri khaib lam yazal fi qabdati syakki rahin lam yadhuk 'aishal ibadis salihin inna fil ghaibi ajaib kam ni'am tayyal masaib. Di dalam hal yang gaib mengandung banyak keajaiban dan hikmah dari Allah Ta'ala, dan berapa banyak nikmat yang tersembunyi di balik musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada hambanya. Dan bagi banyak orang musibah tersebut membuat hubungannya dengan Allah makin mesra, erat, dan mengembalikan hamba tersebut menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari bala, dari musibah tersebut adalah dengan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Allah yang menurunkan musibah, Allah juga yang mengangkatnya. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang taqwa, yang takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan dia solusi, jalan keluar dari semua problem. Barang siapa yang taqwa dan takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan permudah urusannya. Solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengintrospeksi diri kita. Sunnah apa gerangan yang kita telantarkan? Adab apa gerangan yang diajarkan oleh Rasulullah yang kita lalaikan? Allah Ta'ala pernah mengatakan kepada Nabi Musa di dalam hadits qudsi, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna ila nafsak." Wahai Musa, apabila engkau ditimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Dalam keadaan engkau tidak bersuci, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Sebab dengan bersuci, terutama menjaga wudu tersebut, itu akan membentengi kita dari banyak keburukan. Dan di dalam itu sendiri dengan segala sunnah-sunnahnya adalah kebersihan bagi mukmin. Seorang muslim, alhamdulillah nikmat Islam Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dia berwudu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Wudu untuk sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian juga tatkala dia berwudu, dia membasuh wajahnya, membasuh tangannya, membasahi kepalanya dan mencucinya dengan bersih, dengan seksama. Itu merupakan rukun dan kewajiban furudul wudu. Belum lagi sunnah wudu, dia membasuh tangan terlebih dahulu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan juga menggunakan siwak untuk kebersihan mulut yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Laula an asyugga ala ummati amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayah inda kulli shalah. Kalau aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan, akan wajibkan mereka menggunakan siwak untuk tiap kali berwudu, dalam riwayat untuk tiap kali salat. Dan salat duat dengan siwak pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Untuk membersihkan mulut, matharatun lil fam, mardatun lirab, maskhatatun lisyaitan. Siwak mensucikan, membersihkan mulut. Kemudian juga membuat Allah ridha, membuat syaitan menjadi murka. Belum lagi di dalam sunnah wudu kita berkumur dan mubalaghah. Berkumur dengan seksama, berkumur dengan kuat. Bagi orang yang tidak berpuasa, dia berkumur-kumur. Kemudian juga istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya sebanyak 3 kali. Bahkan istinsyak tersebut
di dalam sebagian ulama berpendapat tentang kewajiban daripada istinsyak tersebut, sehingga dalam mazhab Syafi'i kan istinsyak dalam wudu adalah hal yang makruh sebab magila biwujubi fatarkuhu makruh. Wudu itu sendiri pun juga membasuh tangan berapa banyak, membersihkan telinga berapa banyak, membasuh kaki takhlilul asabi', sela-sela jari tangan, kemudian juga yang di bawah kuku dan sela-sela jari kaki. Semuanya ini adalah kebersihan yang diajarkan oleh Rasul SAW. At-tahur syatrul iman. Kebersihan, kesucian tersebut, bersuci adalah setengah daripada keimanan. Kemudian juga di antara amalan yang diajarkan kepada kita sekalian untuk mencegah daripada virus dan penyakit tersebut adalah dengan bersedekah. Di dalam hadis Rasulullah SAW, badiru bis sadaqah, bakiru bis sadaqah dalam riwayat. Berpagi-pagilah tatkala kalian bersedekah, fa innal bala la yatakhatta sadaqah. Musibah ketika musibah akan datang, dia tidak bisa melangkahi sedekah. Musibah waktu dia mau datang, tahu-tahu sudah diduluin oleh sedekah, maka dia mundur, cari hari yang lain di mana seseorang belum untuk dia datang. Hari berikutnya dia datang, ditemuin orang sudah sedekah lagi, dia cari hari yang lain, dan begitu seterusnya. Berpagi-pagilah di dalam bersedekah. Jangan sampai telat sedekah kita, keburu turun bala dan musibah yang menimpa kita. Dan sesungguhnya juga dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyebutkan, Ibna Adam, salli arba'an fi awalin nahar, akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat di permulaan hari, yakni salat duha. Di waktu duha, di awal hari, di pagi hari salat, sunnahlah 4 rakaat di awal hari. Aku cukupi engkau segala keperluanmu hingga penghujung hari, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang utama sekali adalah sholatul jamaah. Sholat 5 waktu secara berjamaah, terutama jamaah isya dan jamaah subuh. Sebab itu asuransinya kita. Sebab itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, barang siapa man sholal isya fi jamaah, yang sholat isyanya berjamaah, maka dia di dalam perlindungan Allah, penjagaan Allah, dalam asuransinya Allah hingga subuh, hingga pagi hari. Yang subuhnya berjamaah, dia dalam perlindungan, dalam penjagaan, dalam asuransinya Allah Ta'ala hingga malam hari. Kalau subuh dan isya berjamaah 24 jam, senantiasa dia terjaga daripada keburukan-keburukan tersebut yang zahir maupun yang batin. Dan juga saudara-saudara sekalian, untuk perlindungan tersebut perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad dan perbanyak istighfar. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau ketika memohon anugerah dari Allah Ta'ala, Allahumma innahu ma nazala bala illa bidhanab wa la yurfa illa bitaubah. Wahai Allah, sesungguhnya turun ujian dan bala melainkan karena dosa dan kekurangan dan kesalahan dan kelalaian kami, dan tidak diangkat bala musibah tersebut kecuali dengan taubat. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu hal yang ampuh untuk diangkat bala dan musibah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Dan juga ada zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Dengan sanad beliau diriwayatkan bahwasanya yang ketika pagi hari dan sore hari dia membaca zikir hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, sebanyak 7 kali di pagi hari dan di sore hari atau malam hari. Maka kata Nabi Muhammad, yang membaca zikir ini, kafahullah ma ahamma min umuri dunya wal akhirah. Niscaya Allah akan cukupi segala hal yang membebani fikiran dia dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Masya Allah. Boleh diulang Bib, zikir pagi dan sore, hasbi Allah. Membaca sebanyak 7 kali di pagi hari dan sore hari. Sebagaimana diriwayatkan, hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maknanya hasbi Allah, cukup bagiku Allah Ta'ala yang akan menjaga aku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah pemilik arsy yang agung. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebanyak 7 kali pagi hari dan 7 kali sore hari. Masya Allah, sudah dicatat ya, mudah-mudahan berkah. Baik Habib, terima kasih banyak. Jadi diingat tadi ya, amalan pagi hari dan sore harinya ya Habib ya, zikirannya tadi. Dan kalau bicara mengenai usia, setiap orang
usianya sudah ditentukan batasannya. Kadangkala dengan hadirnya musibah, orang suka ketakutan. Kenapa? Karena begitu ada musibah, wah pasti ini ajalnya akan mendekat. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita siapkan diri kita dalam menghadapi kematian. Nah bagaimananya, jangan kemana-mana, tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Dengan keadaan musibah ini harusnya kan kita makin takwa, makin introspeksi diri. Jangan kita malah mencemooh orang lain dan menyalahkan orang lain. Semakin mewabah sebuah virus, semakin kita diminta untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita. Kalau selama ini kita hanya ibadahnya to the point, fardu